Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di video pembelajaran. Kali ini akan membahas tentang penyusunan kertas kerja dengan metode ikhtisar rubi laba dengan kertas kerja 10 kolom. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share channel YouTube saya. Oke, kita mulai saja. Dari yang akan kita buat kertas kerjanya itu adalah ini. Ini saya sudah siapkan jurnal penyesuaian yang saya sudah buat, yaitu dari perusahaan dagang Larasati dengan kertas jurnal penyesuaiannya ini. Ini jurnal penyesuaian inilah yang akan kita pindahkan ke kertas kerja. Kemudian ini juga di bagian kertas kerja kita sudah pindahkan neraca saldo. Jadi kita sudah pindahkan neraca saldonya semua. Setelah itu kita jumlahkan dan seimbang, dan neraca saldo ini harus seimbang. Inilah yang akan kita lanjutkan. Kemudian kita akan pindahkan jurnal penyesuaian ini ke kolom jurnal penyesuaian di kertas kerja. Jadi kita pindahkan satu persatu mulai dari poin pertama. Oke, kita mulai. Yang pertama ini adalah beban perlengkapan. Ini beban perlengkapan 12.000. Kita pindahkan di sisi debit. Oke. Beban perlengkapan 12.000, kita cari dulu ada tidak beban perlengkapan. Kalau tidak ada kita buka. Karena kebetulan tidak ada, berarti kita buka di sini. Beban perlengkapan. Beban perlengkapan. Oke. Nilainya di sisi debit itu sebesar berapa tadi? 12.000. Sebesar, tak usah kita tulis dulu, tapi kalian jangan mengikuti saya. Usahakan tulis, hanya karena keterbatasan kolom, makanya saya tidak tulis rupiahnya, tanda rupiahnya, kita tulis saja langsung 12.000. Oke, sudah. Kemudian kita pindahkan lagi yang bagian kreditnya, itu adalah perlengkapan di sisi kredit. Kita cari perlengkapan di sini, ternyata ada. Jadi kalau ada di atas di neraca saldo, tak usah kita buka. Di bagian kredit itu 12.000. Oke, sudah. Kemudian bagian B lanjut. Kita lanjutkan ke bagian B, beban asuransi 2.500. Jadi ini beban asuransi 2.500, kemudian asuransi dibayar di muka, 2.500 di kredit. Oke, kita pindahkan. Beban asuransi kita cari. Ternyata tidak ada. Kalau tidak ada kita buka lagi. Beban asuransi itu di debit itu jumlahnya 2.500. Kemudian di kreditnya asuransi dibayar di muka itu jumlahnya 2.500. Oke, sudah. Kita lanjut ke bagian C. Bagian C, beban penyusutan peralatan di debit 12.250. Akumulasi penyusutan peralatan 12.250. Oke, kita kasih pindah. Kita cari dulu beban penyusutan.
Kebetulan tidak ada, berarti kalau tidak ada, kita tulis lagi di bawah beban penyusutan peralatan itu sebesar di sisi debit sebesar 12.250. Oke. Kemudian akumulasi penyusutan kebetulan ada di atas, tidak usah kita buka, sebesar di sisi kredit sebesar 12.250. Oke. Kita cari lagi bagian C. Bagian D, beban bunga dan utang bunga 6.000. Beban bunga di debit, utang bunga di kredit 6.000. Oke, kita kasih pindah. Kita cari beban bunga tidak ada, kita tulis. Kalau tidak ada di sini, kita tulis di bawah beban bunga itu sebesar di sisi debit 6.000. Kemudian utang bunga di sisi kredit, mana utang bunga tidak ada juga, kita tambah di bawah kalau tidak ada. Utang bunga di sisi kredit sebesar 6.000. Oke, setelah itu kita cari lagi selanjutnya jurnal penyelesaiannya, yaitu beban gaji dan utang gaji 1.500. Beban gaji dan utang gaji di kredit sebesar 1.500. Oke, kita kasih pindah. Beban gaji ada, tak usah dibuka karena ada di atas. Berarti di sisi debit itu besarnya 1.500. Kemudian utang gaji tidak ada, kita tambah di bawah utang gaji itu sebesar 1.500. Utang gaji. Oke, selesai. Kita lihat lagi selanjutnya. Persediaan barang dagang akhir dengan ikhtisar rugi laba di sisi debit, persediaan barang dagang akhirnya 150.000. Oke. Ikhtisar rugi laba di kredit 150.000 juga. Kita mulai. Persediaan barang dagang akhir tidak kebetulan ada di atas. Ini ada nama akunnya, berarti kita tulis di sini di sisi debit itu sebesar 150.000. Kemudian ikhtisar rugi laba kita buka di bawah karena tidak ada. Ikhtisar rugi laba sebesar 150.000. Oke, kita lanjut. Kita lihat lagi jurnal penyelesaiannya. Penyelesaian terakhir itu ikhtisar rugi laba persediaan barang. Ini ikhtisar rugi laba persediaan barang dagang awal itu 107.500. Oke, kita kasih pindah. Ikhtisar rugi laba di sisi debit itu tetap di sini kita simpan 100 yang awalnya itu 107.500. Kemudian persediaan barang awalnya kita simpan di sisi kredit itu sebesar 107.500. Oke. Kemudian kita jumlahkan ini, jumlahnya itu sebesar
Kalau jumlahnya ini berapa? Kita lihat jumlahnya, kita jumlahkan 0, 0, bukan 0, hapus dulu. Kita jumlahkan itu 0, kemudian 5, kemudian 12, 5, 10, 17, 17, naik 1, kemudian 2, 6, 8, 14 tambah 7, 21, 7, 8, 9, 10. Itu sebesar kita jumlah lagi yang satu, kita jumlahkan lagi, kita cocokkan apakah saya tidak salah jumlah. Yang pertama itu 107.500, kemudian ditambah 2.500, kemudian ditambah 12.000, kemudian ditambah 12.250, kemudian tambah 6.000, kemudian ditambah 1.500, kemudian ditambah 150.000. Berarti saya salah. Kita hapus dulu salah. Itu jumlahnya 291.750. Oke. Ini juga 291.750. Oke. Kalau sudah selesai, kita buat karena sudah seimbang kita sudah pindahkan jurnal penyelesaiannya dan kita sudah imbang jumlahkan. Kemudian kita pindahkan ke neraca saldo setelah penyelesaian. Tinggal kita kasih pindah ini, kas kita pindahkan semua. Kas itu tetap di debit 65. Oke, terus ini tetap 44.500. Terus ini tetap neraca saldo itu kita ambil di sini 150, yang terakhirnya saja kita ambil. Itu 150. Kemudian di sini asuransi dibayar di muka debit 6.000, kemudian kreditnya 2.500, berarti cari selisihnya. Berarti selisihnya itu 3,5, kemudian disimpan di debit 3.500. Kemudian 20.000 di debit ketemu dengan 12.000, berarti 8.000 itu disimpan di debit. Cari selisihnya 8.000, selisihnya berarti di sini di debit. Kemudian ini tetap 122.500. Kemudian ini 22
Dengan ini kredit dengan kredit itu berarti dijumlah, berarti jumlahnya 34 750 di sisi kredit. Kemudian utang dagang di sisi kredit kita tinggal pindahkan 75.000. Kemudian utang bank 200.000 tinggal kita pindahkan di sisi kredit. Kemudian ini juga 500 modal saham kita tulis di sisi kredit juga karena di penyelesaiannya tidak ada. Laba ditahan juga di kredit 86.400. Kemudian dividen di debit itu sebesar 30. Oke, kemudian penjualan di sisi kredit itu 1.900.250 rupiah. Kemudian returnnya di sisi debit itu 61.250. Kemudian potongan penjualannya 61.000 di sisi debit. Kemudian pembeliannya di sisi debit tinggal pindahkan juga 1.792.500. Kemudian transfer itu transfer pembelian ini tinggal kita pindahkan 112.500. Kemudian potongan pembelian di sini 70.000. Kemudian ini beban gaji di debit, kemudian di jurnal penyelesaiannya ada di debit juga, berarti kita jumlahkan beban gaji itu kita jumlahkan itu 200 itu dapat 200.201. Kemudian kita lanjut lagi beban sewa 15.000 di debit. Kemudian beban listrik itu 3 berapa ini? Oh, salah lihat saya, kita hapus. Beban ini 15.000. Kemudian ini beban listrik 38.800, tetap 38.800. Kemudian beban iklan itu 59.000. Kemudian beban rupa-rupa juga tinggal kita pindahkan. Beban rupa-rupa itu 123.600. Udah, kemudian oh saya lupa, ini juga salah, kebetulan salah, kita ubah.
salah ini salah, itu 196.500. Oke, kita hapus 500. Oke, kemudian selesai. Ini tinggal kita pindahkan 12.000. Kemudian di sini 2.500. Kemudian di sini 12.250. Kemudian kita pindahkan lagi ini 6.000. Tetap di sini di debit, kemudian ini tetap di kredit 6.000. Kemudian ini 1.500. Kemudian di ikhtisar rugi laba. Caranya kalau di ikhtisar rugi laba itu kita pindahkan juga dengan menggunakan, kita pindahkan ini satu, tetap ini satu, tetap ini dipindahkan semua 107.500. Kemudian ini pindahkan juga 150.000. Oke, kalau sudah kita jumlahkan ini semua, jumlahkan di sisi debit, ini jumlahkan, ini harus seimbang di sini. Kalau sudah dapat jumlahnya itu harus imbang. Kapan tidak seimbang berarti salah. Berarti yang harus diperiksa. Kalau tidak seimbang di sini berarti yang harus diperiksa adalah jurnal penyesuaian. Mungkin ada kekeliruan dalam membuat jurnal penyesuaian. Jadi setelah saya jumlah, itu jumlahnya untuk neraca saldo setelah penyesuaian itu sejumlah 3.023.900. Dan ini seimbang sama 3.023.900. Oke. Selesai. Kita masuk lagi di laporan laba rugi dan neraca. Dalam penyusunan laporan laba rugi di sini, yang masuk akun di laporan laba rugi kita pilih-pilih di sini di neraca saldo setelah penyesuaian. Yang masuk saja akun di laporan rugi laba itu hanya akun penjualan dan beban, penjualan, pembelian dan beban. Sedangkan kalau di neraca itu harta utang modal. Oke, jadi selain dari harta utang modal itu masuk di laporan rugi laba. Oke, kita pindahkan. Kita mulai pindahkan, kita kas itu neraca itu sebesar ini. Kita lihat, jangan lagi melihat di sini dalam menyusun. Setelah penyesuaian berarti ini saldo yang sebenarnya. Inilah saldo yang sebenarnya. Jadi kalau memindahkan ke laporan laba rugi dan neraca, jangan lagi melihat saldo yang ini karena ini bukan saldo yang sebenarnya. Oke, kita mulai. Kas di neraca itu 65.000 debit. Kemudian 44.500 tetap di debit. Ini yang kita pindahkan yang 150. Oke. Kemudian ini kita pindahkan 3.500. Oke. Kemudian yang ini 8.000. Kemudian yang ini peralatan 122.500.
500. Kemudian ini akumulasi itu di sisi kredit 34.750. Kemudian utang ini 75.000. Kemudian ini 200.000 utang ban 200.000. Kemudian ini modal masih tetap di neraca 500.000. Kemudian ini laba ditahan, dia laba ditahan itu masuk modal, berarti tetap di neraca 86.400. Kemudian dividen itu juga masuk di neraca, di bagian debit itu sebesar 30.000. Ini 30.000 kita pindahkan ke sini. Kemudian penjualan ini sudah masuk laporan rugi laba. Ini kita pindahkan 1.900.000 di sisi kredit 250 rupiah. Kemudian retur rugi laba 61.250. Kemudian potongan penjualan 61. Kemudian pembelian di sisi debit 1.792.500. Kemudian transfer pembelian itu sebesar ini 112.500. Kemudian potongan pembelian 70.000. Kemudian beban gaji itu ini 100 di debit 196.500. Oke, ini beban sewa 15.000 di sisi debit kita pindahkan juga. Kemudian beban listrik sisi debit 38.800. Kemudian ini beban iklan 59.000. Kemudian beban rupa-rupa 123.600. Kemudian beban perlengkapan 12.000. Kemudian beban asuransi 2.500. Kemudian beban penyusutan 12.250. Kemudian beban bunga 6.000. Kemudian utang bunga, ini utang bunga 6.000, berarti utang di neraca 6.000 di sisi kredit. Kemudian utang gaji di neraca di sisi kredit 1.500. Kemudian ikhtisar rugi labanya itu kita kasih pindah juga. Kita kasih pindah ini semua juga 107.500. Kemudian 150.000. Nah, setelah itu kita jumlahkan turun ke bawah ini. Kita jumlahkan turun ini. Setelah itu kita jumlah nilainya itu sebesar di sini 2.640.000.
Kemudian di sisi kredit ini kita jumlahkan 2.120.250. Oke, kemudian di neraca juga kita jumlahkan ini semua. Di sisi debit itu hasilnya itu 423.500. Kemudian ini kita jumlahkan juga ini semua kredit itu 3.650 rupiah. Oke. Setelah kita jumlahkan semua, yang ini kan tidak imbang. Memang tidak seimbang di sini juga tidak. Hanya kita jumlahkan saja. Hanya untuk mencari ini kenapa kalau misalnya di sini lebih tinggi debit daripada kredit, itu berarti dia rugi. Berarti kalau lebih tinggi debitnya dibanding kreditnya, itu berarti rugi. Tapi kalau lebih tinggi kredit dibanding debit, berarti dia laba. Nah, ini sudah jelas rugi karena lebih tinggi debit. Berarti ini kita jumlahkan turun ke bawah. 2.600.040. Kemudian di sini juga harus 2.600.400 rupiah. Itu harus sama antara ini 2 juta. Makanya di sini untuk mencari berapa nilai di sini kita kurangkan antara debit dikurang kredit. Kalau lebih tinggi debit berarti kita kurangi dengan kredit. Tapi kalau lebih tinggi kredit dibanding debit berarti kita kurangi kredit ke debit. Berarti kalau begitu dia laba. Nah, untuk kali ini perusahaan yang kita bikinkan kertas kerja ini kebetulan lebih tinggi debit dibanding kredit, berarti dia rugi. Berarti kita jumlahkan ini, kita kurangkan 2.600.000 dikurang 2.600.400 rupiah dikurang 2.120.250 rupiah. Itu jumlahnya setelah dikurangkan itu debit dikurang kredit itu dapat 80.150 rupiah. Nah, oke. Nah, ini kalau misalnya sudah didapat di sini ruginya, berarti dia rugi. Berarti nilai ini tinggal kita kasih pindah ke sampingnya. 480.150 rupiah. Ini yang kita dapat tinggal langsung kita pindahkan ke sini. Nah, kita cek apakah betul kalau ini ditambah ini itu jumlahnya 3.650 sama dengan ini. Sama jumlahnya. Ini. Jadi kalau ini jumlah ini rugi yang kita dapat langsung kita pindahkan ke sini. Baru kita jumlahkan itu sama itu. Tapi kalau misalnya apa yang didapat di sini, kemudian kita pindahkan ke sini, ternyata kalau kita sudah jumlahkan, ternyata tidak sama, berarti ini yang kita dapat salah. Karena harus ketemu ini. Oke. Kemudian kalau ciri-ciri dia rugi, kalau dia laba, ciri-ciri dia laba itu kalau misalnya labanya di sini disimpan dengan di sini, jadi kosong yang di tengah itu laba. Tapi kalau dia rugi di tengah dia terisi karena lebih tinggi debit dibanding kredit. Tapi kalau dia laba, ciri-cirinya itu di sini.
Di sini labanya didapat. Kemudian laba yang kita dapat di sini langsung kita pindahkan ke sini. Baru kita jumlahkan, itu pasti imbang kalau memang cocok dalam menyusun jurnal penyelesaian. Oke. Itu dia laba kalau misalnya lebih tinggi di kredit daripada di debit. Oke. Untuk kali ini penyusunan kertas kerja dengan metode ikhtisar rugi laba saya sudah jelaskan. Untuk melihat secara detailnya saya sudah bikin atau saya sudah buat, silahkan dilihat. Ini secara jelasnya apa yang sudah saya buat tadi, apa yang saya sudah susun tadi mengenai kertas kerja dengan metode ikhtisar rugi laba. Ini tampilannya, kalian bisa lihat. Oke. Kemudian ini bisa saya geser untuk melihat tampilannya. Oke. Ini secara detailnya. Oke, sekian pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.